Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yolanda dengan NIM 1810501015. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Strategi Komunikasi Organda Ikatan Mahasiswa Sungai Lilin Imawa dalam mensukseskan penggalan dana untuk korban kebakaran di Kabupaten Lahat. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena saya merasa tertarik untuk meneliti strategi komunikasi apa yang digunakan Organda Imawa dalam mensukseskan penggalan dana untuk korban kebakaran di Kabupaten Lahat. Langsung saja, latar belakang. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di daerah Lahat, Sumatera Selatan. Kebakaran mengakibatkan 81 rumah warga hangus terbakar, sehingga penghuninya saat ini mengungsi. Menurut Ansori, selaku Kabid Informasi dan Kedaruratan BPDB Sumatera Selatan, kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Oktober pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Lokasi di Pasar Lama Lahat. Itu adalah kawasan padat penduduk di Kabupaten Lahat. Ansori menuturkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Menurut Ansori, kebakaran terjadi sangat cepat dan merambat rumah-rumah di daerah itu. Faktor angin kencang membuat kobaran api menjalar cepat hingga tercatat ada 57 rumah habis terbakar dan 24 rumah rusak ringan. Dengan informasi dan komunikasi yang ada dan juga didasari solidaritas kemanusiaan, Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Imawa Sungai Lilin berkolaborasi dengan Organisasi Kepemudaan OKP di Sungai Lilin mengadakan kegiatan bubung kemanusiaan bencana kebakaran di Pasar Bawah Lahat. Rencananya, kegiatan kemanusiaan kebakaran Lahat ini dilaksanakan sejak tanggal 20 hingga 25 Oktober 2020. Nanti di Pasar Sungai Lilin dan Pasar Serigunung. Sedangkan untuk posko terpadu bubung kemanusiaan berada di depan Masjid Agung Darussalam, Kecamatan Sungai Lilin. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, ini tetap harus melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah demi terwujudnya Indonesia maju dan pandemi lekas musnah di bumi pertiwi ini. Arifin mengatakan terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi, dan dalam judul proposal ini saya terdapat dua teknik yang saya ambil, yaitu redundancy, repetition. Teknik redundancy atau repetition adalah cara mempengaruhi halayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada halayak. Seperti ketika ingin meminta sumbangan di jalan menggunakan pengeras suara. Itu dilakukan secara berulang-ulang untuk menarik perhatian halayak ramai. Teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi halayak dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan sendiri berarti penyampaian sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, dan fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar pula. Seperti waktu penggalan dana untuk Lahat, menggunakan poster yang menjelaskan bantuan untuk saudara kita yang terkena musibah di Lahat untuk menarik perhatian. Sembari menjelaskan kepada mereka untuk lebih maksud dan tujuan diadakan penggalan dana tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya paparkan tadi, maka rumusan masalah pada proposal penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi Organda Ikatan Mahasiswa Sungai Lilin Imawa dalam mensukseskan penggalan dana untuk korban kebakaran di Kabupaten Lahat. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Palembang Jambi, depan Masjid Agung Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis data dan sumber data.
Jenis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu mencari sebuah makna, pemahaman, fenomena, maupun kejadian kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian primer dan penelitian sekunder. Penelitian primer sendiri adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan wawancara langsung kepada Denny Kurnia selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Sungai Lilin, IMAWA. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Peneliti menggunakan dokumentasi dan media internet untuk bisa melihat foto-foto setelah kebakaran di Kabupaten Lahat. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pertama, wawancara. Dalam kegiatan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara itu sendiri adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Dalam hal ini, respondennya adalah Ketua Umum Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Sungai Lilin. Studi dokumentasi berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan objek penelitian. Teknik analisis data. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh dari objek penelitian. Deskriptif kuantitatif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik, terutama mengenai fakta yang terdapat dalam permasalahan. Kerangka teori. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan. Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Skinner turut beropini tentang komunikasi sebagai suatu kelompok lisan maupun simbolik di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Menurut Arnold dan Feldman, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi yang meliputi atensi atau perhatian, komprehensi, kebenaran dan fakta, dan yang terakhir retensi. Pendapat lain dikemukakan oleh Pence dan Fowles. Mereka berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan perilaku mengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi, dan juga bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberikan makna atas apa yang terjadi. Sementara itu, menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi di dalam suatu kelompok, baik itu formal maupun informal seperti suatu organisasi. Yang terakhir, strategi komunikasi. Strategi komunikasi organisasi merupakan cara atau kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan sehingga pelaksanaan sebuah komunikasi yang akan dilakukan pada suatu organisasi. Dengan kata lain, strategi komunikasi organisasi merupakan sarana untuk menciptakan, merancang, dan mengatur terjadinya suatu pertukaran informasi ataupun pesan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa komunikasi organisasi bisa dilakukan oleh antar pihak pengurus organisasi, antara anggota organisasi maupun antara pengurus dengan anggota organisasi, seperti organisasi daerah Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Sungai Lilin, IMAWA. Oleh sebab itu, secara teori, komunikasi organisasi haruslah dilakukan dengan mengikuti setiap pola komunikasi organisasi yang ada. Selain pola komunikasi yang digunakan berguna untuk membuat konsep dasar komunikasi organisasi serta proses komunikasi dalam organisasi menjadi lebih baik. Hambatan komunikasi organisasi yang mungkin saja terjadi dapat dihindar dan diminimalisir. Mungkin itu saja pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.